Halo pemirsa, kabar terbaru datang dari Billy Syahputra dan Memes Prameswari yang diisukan memiliki hubungan dekat. Sayangnya, terdapat tudingan pansos pada Memes yang membuat Billy geram. Apa yang kemudian dilakukan Billy demi membela Memes? Selanjutnya ada kabar dari Kartika Putri yang belum juga berdamai dengan Dr. Richard Lee hingga mengungkapkan kekecewaannya. Bahkan ia pun sedang bersedih perihal berpisah dengan putri sulungnya. Kabar lain datang dari Darius Sinathrya yang kini menempati posisi penting dalam klub sepak bola milik Raffi Ahmad. Lalu apa alasan Raffi memilih Darius? Dan terakhir ada pasangan artis Mick dan Audausi dan Nadia Priscilla yang berbagi cerita tentang buah hati tercintanya Zoe yang kini sangat aktif meski sering ditinggal syuting oleh mereka. Lalu siapa yang mengurus Zoe ketika mereka sibuk? Kabar kedekatan antara Billy Syahputra dengan penyanyi Memes Prameswari kini semakin ramai menjadi perbincangan publik. Tak hanya sekedar desakan dari netizen yang meminta mereka untuk segera meresmikan hubungan, melainkan beragam isu miring juga ditujukan kepada sosok sinden cantik itu. Seperti pernyataan seseorang yang menyebut Memes dekat dengan Billy hanya untuk meningkatkan popularitasnya atau pansos. Ditemui tim Bintang Mas Entertainment di sela kegiatan Billy dan Memes, terjadi hal yang menegangkan. Billy dengan tegas melakukan pembelaan terhadap Memes saat ada seseorang yang menyebut Memes pansos. Adik almarhum Olga Syahputra ini secara gentle melindungi Memes, bahkan emosinya sempat naik meskipun sahabatnya yakni Denny Cagur berusaha melerainya. Untung baru kali ya? Jadi pelit ya? Mana sih? Ya udah manggil aja. Kenapa bawa Memes? Terus masalahnya Memes sama sembako apa ya? Gak masalah sih. Nggak bersyukur lu jadi orang lu. Gimana? Ya lu nggak bersyukur. Lu Minta sembako, udah dikasih sembako tapi lu masalahnya ke cewek-cewek. Iya, Lu nggak suka sama gua? apa mbak? Ngeliat mbak? Gak apa-apa, lihat doang. Lu kenapa ke? Lu kenapa ke cewek? Kenapa mbak? Ngeliatnya kayak gak setuju bang? Kenapa? Enggak Jadi bilang nggak suka sama apa-apa. lu karena lu nggak bersyukur. Gua juga nggak suka sama lu. Kenapa mbak? Ya? Gue juga gak suka sama lu. Ya terus lu ngapain dari tadi Kalau nyolot, kenapa mbak? Gak suka mbak? Diem aja, mau ngapain. Kenapa mbak? Mentang-mentang artis. Berarti ngapain? Jadi gitu mbak. Lu gak sama perempuan, lu gak sama perempuan. Ini juga. Pansos lo ya sama ini artis ya? Pansos lo? Pansos lo, mentang-mentang. Udah lah, balik yuk. Pansos lo. Matanya biasa aja dong, soalnya nyolot lo. Udah ya. Sementara itu, Billy Syahputra sebelumnya telah mengungkapkan perihal kedekatannya dengan Memes bahwa dirinya senang banyak orang yang suka saat ia dan Memes membuat konten bersama. Billy bahkan memuji sosok Memes yang baik dan pintar. Dengan gamblang, Billy juga mengaku dirinya meminta Memes untuk mengajarinya bahasa Inggris. Sedangkan Memes menjelaskan kabar kedekatan dirinya dengan Billy bukanlah untuk pancat sosial atau pansos. Menurut Memes, ia dan Billy adalah rekan kerja di dunia entertainment. Dirinya pun mengaku memang sering mendapat pesan seperti itu di akun pribadi sosial media miliknya. Namun, ia tak mau ambil pusing tentang tudingan tersebut dan menyerahkan kepada orang lain menilai dirinya. Udah, yang penting kamunya gak usah tersinggung. Biarin dia mau ngomong apa juga bodo amat. Biasa aja kan. Tapi lu kenapa bawa Memes? Mau nanya Memes ya? Memes hari ini Memes dikerjain karena salah satu teman-teman wartawan ada yang ulang tahun. Jago sih, actingnya jago-jago. Oh, jadi demi wanita ini kamu ninggalin asik. Mes, gimana Mas? Memes dikerjain kebetulan teman-teman wartawan yang ulang tahun. Sebenarnya tadi aku agak ini beneran gak sih, kayaknya enggak ya, tapi dia serius banget. Dia ini bagus banget, jadi agak percaya. Tadi aku udah kayak, udah gak usah ribut, kasih aja sih saya, nanti kita beli lagi buat yang lain. Yang gue takut cuman kalau beli mukul itu gue takut banget. Dia deketin gue dorong lagi, gue dorong lagi. Enggak lah, Tapi Kak Billy tahu, Kak Billy tahu. Gue bisa menjaga. Kabar perseteruan artis Kartika Putri dengan Dr. Richard Lee hingga kini belum juga menemui titik terang. Awal perselisihan keduanya bermula, Richard Lee menemukan kandungan berbahaya dalam sebuah produk kecantikan, di mana produk tersebut ternyata pernah masuk dalam sosmed Karput, yang kemudian Karput melaporkan dokter tersebut atas pencemaran nama baik. Begitu pula Karput yang dilaporkan balik dengan dugaan yang sama.
Hingga akhirnya kini sudah 3 kali jadwal mediasi dilakukan dan dihadiri oleh Karput namun tidak dihadiri oleh Dr. Richard yang beralasan bahwa Karput baru pulang dari luar negeri. Hal tersebut sontak membuat Karput merasa kecewa dan juga dipermainkan karena dirinya menghormati etiket baik dan juga langsung segera pulang dari Yaman demi mediasi tersebut. Memenuhi biasa, kan aku ada laporan di sini, jadi terkait adanya laporan, kebetulan kakak sendiri sebagai kuasa hukum juga dan ada om di dalam sebagai kuasa hukum, katanya hari ini setelah 2 kali ya, ini yang ketiga, jadi 3 kali undangan mediasi, 3-tiganya aku datang dan ini kan proses hukum ya Dit ya? Langkah-langkah proses hukum yang harus kita hormatin. Jadi karena yang di sana meminta tanggalnya hari ini untuk dimediasi, ya saya menghormati etikat baik karena memang kita selalu menyambut segala sesuatu etikat baik. Harusnya bertemu hari ini karena kan yang meminta tanggal ini pihak sana ya, betul ya? Melalui kuasanya. Melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya ya. Jadi melalui kuasa hukumnya menyampaikan bahwa hari ini meminta adanya mediasi yang ketiga nih, yang ketiga, which is yang terakhir ya. Kesempatan yang terakhir. Jadi dengan perkat Kapolri diwajibkan adanya mediasi, lalu ini sudah yang ketiga kalinya. Yang pertama dijadwalkan oleh pihak kepolisian, tapi beliau tidak hadir. Yang kedua juga tidak hadir tanpa kabar kalau tidak salah. Lalu yang ketiga, saya atas permintaan dari pihak terlapor. Jadi pihak terlapor itu mengabari pihak kepolisian, lalu tanggal berapa Om? Hari ini. Oh, enggak, yang waktu laporin tanggal 8 ya? Jadi tanggal 8 pihak terlapor meminta untuk adanya mediasi di tanggal 14. Yang dimana mungkin teman-teman tahu di tanggal segitu saya masih ada panggilan, harusnya saya pulang di tanggal 12. Maka saya percepat kepulangan saya ke Indonesia dari Yaman, itu saya pulang tanggal 8. Sengaja meluangkan waktu pulang lebih cepat agar bisa karantina. Tetapi yang bersangkutan malah tidak hadir dengan alasan katanya saya baru pulang dari luar negeri. Jujur kalau dibilang kekecewaan saya hanya karena saya sedih. Harusnya saya lebih lama di Yaman bersama dengan putri sulung saya yang lagi sekolah di sana. Harusnya saya memprioritaskan putri sulung saya, akhirnya saya harus pulang lebih cepat demi menghormati dan menghargai etikat baik. Tetapi ternyata seperti ini, saya bukan kecewa ya, merasa dipermainkan. Ini karena saya minta maaf juga buat semua netizen, kemarin-kemarin saya sudah menyebarkan hal-hal yang mudorot, yang tidak ada manfaatnya, yang sudah tidak bermanfaat, dan itu bukan saya banget gitu ya. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Hari ini di bulan yang baik, saya akan kembali kepada Kartika Putri untuk fokus syiar dengan. Sementara itu, ada yang berbeda di Ramadan kali ini di keluarga Habib Utsman bin Yahya dan Kartika Putri, di mana mereka menjalani puasa tanpa putri sulungnya Syarifah Syahratus Salwa atau IP. Dengan perasaan sedih, Karput menceritakan bahwa belum lama ini ia dan Habib mengantarkan putrinya ke negeri Seribu Wali di pesantren Hadramaut Yaman demi menuntut ilmu di sana. Bahkan Karput mengaku sangat kehilangan karena sebagai ibu sambung dirinya sangat akrab dan menjadi sahabat bagi putrinya tersebut. Suasana di rumah pun kini terasa sepi baginya. Pastinya hancur banget ya. Kita juga pas di sana juga sedih karena harusnya lama jadi cepat. Tapi yang luar biasanya adalah antusias dari IP sendiri yang luar biasa. Justru waktu kita sedih di sana, IP yang menguatkan gitu. IP yang bikin kita kuat bahwa Bun, aku di sini nuntut ilmu Bun. Aku di sini doain, mudah-mudahan aku berkah, mudah-mudahan aku dipermudah gitu. Tapi tetap ya, pasti pada saat perjalanan Habib nggak berhenti nangis di pesawat. Hari ini juga Habib jadi nggak sehat, padahal udah hari ke-6. Tapi Habib akhirnya jatuh sakit juga karena mungkin rindu sama anaknya, pemikiran. Tapi itu menurut aku itu normal gitu ya. Tapi ya akhirnya yang kita bisa lakukan adalah kita sudah menaruh anak kita di tempat yang terbaik. Insya Allah dititipkan untuk jalan yang paling baik, tujuan yang terbaik. Insya Allah kita ikhlas. Kurang lebih 4 tahun sampai 5 tahun. Aku sedih banget karena IP itu ya anak, ya sahabat,
dia temen ngobrol aku, temen main aku, temen sharing semuanya. Jadi kalau aku pribadi kehilangannya banget gitu. Kalau malam semua udah pada tidur, biasa kita ngobrol, makan apa, nggak ada. Atau dia yang biasanya selalu bun, ini bun, itu bun, nggak ada gitu. Jadi kehilangannya luar biasa sih. Makanya ini lagi ngebujukin Habib. Kalau dibilang rela, kalau dibilang senang, kalau dibilang bahagia. Dibilang sedih? Sedih banget. Ipe itu rajin masak, Ipe itu rajin bikin makanan, menentukan makanan, pilih makanan, pesen makanan. Ya, banyak deh. Ipe tuh yang selalu membuat rumah kita tuh penuh dengan makanan-makanan enak. Pas sekarang justru kita jadinya nggak terlalu antusias ya, kita jadi nggak antusias sahur, nggak antusias buka puasa gitu, karena memang biasanya Ipe yang jadi perekat semuanya. Aktor dan presenter Darius Sinathrya rupanya kini memiliki profesi baru. Isu yang beredar mengenai dirinya tergabung dalam struktur manajemen Rans Cilegon FC ternyata memang benar. Darius mengaku dirinya ditunjuk oleh rekannya Raffi Ahmad untuk menjadi direktur teknik dari klub sepak bola Rans Cilegon FC. Diketahui memang suami dari Donna Agnesia ini pernah menjadi manajer timnas futsal Indonesia. Dari pengalamannya tersebut, ia yakin dapat mengemban tanggung jawab barunya itu. Selain itu, meski dirinya sering menjadi presenter sepak bola, namun rupanya terjun langsung dalam manajemen sepak bola menjadi tantangan baru baginya. Ya mungkin karena kita berteman cukup dekat gitu ya, terus memang punya background di dunia sepak bola, akhirnya diajak untuk terlibat membantu di Rans Cilegon FC. Ya satu kehormatan dan ini amanah yang besar gitu kan, karena klub ini juga sebenarnya sebelum diakuisisi sama Rans Entertainment kan udah besar ya, udah jadi punya basis fanbase juga yang cukup militan gitu kan. Jadi mudah-mudahan amanah dan bisa jadi bagian dari tim untuk membawa Rans Cilegon FC ini jadi salah satu tim yang kuat, yang punya permainan atraktif, yang mungkin bisa jadi contoh juga dan disenangi oleh banyak pecinta sepak bola. Sebenarnya sih kalau nggak ada yang khusus dihubungin gimana-gimana ya, karena kan dari awal Arafi pengen bikin akademi sepak bola juga kan, kita sering main bola, sering nongkrong bareng gitu-gitu, ada obrolan-obrolan warung kopi lah ya, gitu kan, obrolan-obrolan santai, nggak yang serius gitu, dan ya tukar pikiran segala macam gitu, dan akhirnya dari berjalannya waktu ternyata memang mungkin ada kebutuhan untuk hal-hal tertentu yang harus diurus gitu ya. Saya dikasih kepercayaan itu ya saya terima dan jadi jalan juga. Ya pasti jadi kesempatan pengalaman jadi manajer timnas futsal itu jadi salah satu knowledge lah ya yang saya punya gitu kan, memanage sebuah tim, berhubungan sama federasi, dan gimana caranya supaya tim ini bisa berjalan, organisasi di dalamnya bisa berjalan dengan baik, mensupport kebutuhan tim, pelatih dan pemain-pemain biar programnya bisa berjalan dengan lancar gitu. Dan juga pengalaman di bisnis sih, karena kan memang 10 tahun terakhir mungkin ada beberapa unit yang saya pegang, ada usaha-usaha yang aku jalanin, itu jadi pengalaman juga untuk bisa memilih satu tim. Selama ini jadi presenter ya, jadi presenter sepak bola pasti beda lah ya, karena kan kalau jadi presenter kita cukup pelajari data-data, sejarah dan lain-lain, hal-hal yang update, lalu kita datang ke studio, kita ngobrol sama komentatornya, kita bawain acara, udah selesai gitu. Tapi kalau mengurus sebuah klub itu kan ada banyak sekali hal yang harus diurus, dan kita bekerja sama dengan manusia, jadi benar-benar harus menjaga hubungan baik, harus ikhtiar, harus selalu berpikiran yang positif, dan harus selalu punya energi untuk mensupport apapun yang terjadi dengan semua personel yang ada di dalam tim gitu ya. Jadi ada banyak dimensi di dalam kepengurusan klub itu, dan mudah-mudahan saya sih berharap kalau melihat line up-nya optimis ya, semua punya kapasitas, punya integritas yang baik juga, dan punya keinginan besar untuk bisa memajukan persepak bola Indonesia, terutama juga berawal dari bagaimana kita bekerja sama di dalam klub. Mudah-mudahan bisa bersinergi dengan baik dan jadikan transaksi satu tim yang solid. Banyak sharing sama teman-teman lain kita kenal lah ya, banyak karena ini jabatan yang baru, jabatan yang sangat strategis gitu ya, dan ya
terutama diskusi sama Raffi sama Rofi ya, presiden klubnya gitu kan. Banyak diskusi, banyak ngobrol, arahan klub seperti apa, gitu, rencana-rencananya, apa yang bisa kita lakukan sama tim pelatih, sama manajer Hamka juga. Jadi karena ini juga baru banget, jadi bergulirnya cepat dan ya mudah-mudahan bisa jadi salah satu elemen yang memperkuat Trans FC. Pasangan artis Mikdad Adausi dan Nadia Priscilla kerap membagikan momen kebersamaan mereka di sosial media hingga membuat banyak netizen baper. Mikdad dan Isel yang menikah sejak Januari 2019 ini kini sudah dikaruniai seorang putra bernama Arzanil Marzo Adausi yang akrab disapa Zo. Di bulan Ramadan, pasangan artis ini tengah disibukkan dengan kegiatan syuting sehingga mereka sering menitipkan sang buah hati pada orang tua mereka dan memilih untuk tidak menggunakan babysitter. Mikdad dan Isel pun berbagi cerita mengenai keaktifan Zo yang ternyata suka tampil di depan kamera. Awal-awal syuting bareng itu agak masih grogi kan, natap dia aja grogi. Kalau sekarang kan udah jadi suami istri, jadi semakin enjoy aja. Puasa tahun ini alhamdulillah masih diberikan kesempatan, diberi umur ketemu lagi sama tahun ini. Ya kurang lebih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, justru yang berbeda karena masih pandemi jadinya kayak mau sholat tarawih kita masih dibatasi, terus juga buka puasa yang biasanya kita bisa pergi ke sana ke sini cari tempat makan atau cari makanan jadi sedikit dibatasi, ya masih agak sedih lah, terus juga nggak bisa ketemu keluarga kan. Udah 1 tahun umurnya udah makin banyak mengenal kata-kata baru ya, mengenal bahasa baru, jadi dia lagi beradaptasi sama lingkungan sih sebenarnya gitu. Terus udah bisa lari-lari juga, udah sering diajak ke masjid, jadinya sudah udah nggak takut ketemu orang sih, tapi masih sedikit waspada juga ya, was-was juga karena lagi pandemi kan, jadi kita nggak berani bawa ke tempat yang lebih ramai gitu. Kebetulan kalau syuting kan nggak sampai malam, pasti sore udah selesai. Kita pergi pagi atau siang tuh udah selesai atau sore udah selesai. Nah, karena kita tuh paling anti banget anak itu dipegang sama orang lain. Jadi kebetulan kita minta tolong nih sama orang tua kita. Jadi minta tolong buat datang dulu ke Jakarta. Jadi ya udah sementara sama eyangnya atau sama neneknya dulu ganti-gantian. Kebetulan kalau di aku tuh cucu pertama, dia tuh jadi rebutan yang mau ngasuh dia banyak banget, jadi ya bersyukur juga masih sama keluarga lagi pegang. Dikenalin sih sering ya. Iya, maksudnya kadang-kadang waktu dulu sebelum pandemi pernah diajak beberapa kali ke lokasi. Tapi itu masih baik banget dia ngerti. Tapi dia itu sering lihat dirinya sendiri karena kan kita bikin konten yang nge-vlog. Jadi dia udah terbiasa dengan kamera, dengan kalau misalnya coba ngomong apa di depan kamera udah biasa. Smile gitu. Meskipun kita nggak nyuruh dia supaya belajar jadi kita gitu, jadi sama profesinya kayak kita nggak, cuma kita mengenalkan aja. Nanti sih balik lagi ke dia sebenarnya. Seneng juga sih kalau misalnya lagi rewel, misalnya kita di TV itu nontonin diri dia sendiri gitu lagi main, waktu progres dia dari 1 bulan 2 bulan gitu, ada beberapa kita punya datanya, dia senang nonton diri dia sendiri gitu. Jadi dia juga kayak nggak takut kamera, terus dia juga senang berkomunikasi gitu. Senang ngomong malah abai gitu.